Mic, mic. Yeah. Okay, no problem. Okay. Lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa. Tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Jangan berhenti nyerbu terus. Hashtag AFC Mafia. Skandal besar seluruh Indonesia dibuat sakit hati, Erick Thohir temui FIFA laporkan wasit Bahrain versus Indonesia Ahmed Alkaf membuat Mes Hilgers kaget setengah mati. Ya, timnas Indonesia memulai laga lanjutan round ketiga melawan Bahrain di kandangnya. Sejatinya timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan namun gagal akibat ulah wasit koplak malam tadi. Pertandingan dimulai dengan insiden yang tak menyenangkan terlebih dahulu. Memang banyak yang mengira bahwa wasit berat sebelah. Bayangkan saja, ketika timnas Bahrain dijatuhkan oleh para pemain timnas Indonesia, wasit langsung meniup peluit dan jadi pelanggan. Namun ketika timnas Indonesia yang dijatuhkan malah tidak pelanggaran atau malah Indonesia yang memegang bola yang melakukan pelanggaran. Kan aneh, memang aneh. Namun oke sebab itu, bubur sudah menjadi bubur. Kini PSSI Pak Erick Thohir juga dikabarkan langsung melaporkan wasit Ahmed Alkaf ke FIFA terkait curangnya wasit yang memimpin laga semalam. Lantas inilah jalan cerita wasit koplak dan kelicikan Bahrain yang tak menunggu lama, langsung dilaporkan PSSI ke FIFA. Sesuatu yang atas membuat Mes Hilgers kaget setengah mati dengan kelakuan permainan Bahrain dengan menerapkan diving gak jelas sepanjang pertandingan. Ya, Indonesia kontra berakhir telah menjadi trending topik dan menjadi viral di seluruh penjuru dunia. Karena timnas Indonesia harus mengalami kesialan ketika melawan tim-tim dari Timur Tengah. Kali ini bertanding melawan Bahrain yang memang dikenal menerapkan permainan diving yang gak jelas. Dan terkenal dengan faktor non-teknis dengan kelicikan yang luar biasa membuat timnas Indonesia gagal untuk menang. Ya, memang perlu diketahui pada babak pertama permainan timnas Indonesia tidak begitu baik. Karena terlihat taktik STY tidak berjalan dengan lancar walaupun akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama lewat gol Ragnar Oratmangun. Namun di babak kedua sendiri, timnas Indonesia mulai bangkit. Mereka jauh lebih bagus terutama dengan masuknya Eliano Reijnders dan Marcelino Ferdinand. Hingga pada suatu momen ketika serangan timnas Indonesia berhasil membawakan gol melalui gol blessing berkelas yang mengarah tepat ke pojok kiri gawang Bahrain sehingga timnas Indonesia unggul 2-1 atas timnas Bahrain. Akan tetapi sungguh sangat disesalkan bagaimana pertandingan yang hanya tersisa sepersekian detik dan sudah di depan mata, malah Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Alhasil ini membuat posisi timnas Indonesia terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Namun karena itu semua, tak cuma pemain yang merasakan kelicikan wasit yang memimpin pertandingan. Semua official, hingga Pak Sumarji terkena kartu merah. Dan Saina Patinama yang hingga ribut dengan pelatih beserta timnas Bahrain karena memang sejatinya waktu yang harus dibunyikan di akhir pertandingan di waktu 96 menit malah harus ditiup sampai 99 menit pertandingan setelah timnas Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kan aneh dan skandal. Ya, kali ini timnas Indonesia memiliki 1 poin dari pertandingan melawan Bahrain. Dan ini cukup untuk STY karena 1 poin inilah yang diberikan target oleh PSSI kepada STY. Akan tetapi timnas Indonesia bisa loh memenangkan pertandingan dengan membawa 3 poin. Namun hari itu harus dirampok oleh wasit asal Timur Tengah dari Oman, Ahmed Alkaf, yang memimpin jalannya pertandingan sungguh tidak adil. Wasit botak satu ini beneran sangat berpihak kepada Bahrain. Terutama di momen-momen pelanggaran ringan dan sedang ketika timnas Bahrain yang hanya sedikit dijatuhkan oleh pemain timnas Indonesia langsung mendapatkan peluit berupa pelanggaran. Sedangkan timnas Indonesia yang dijatuhkan beberapa kali nggak mendapatkan pelanggaran malahan timnas Indonesia yang kena pelanggaran.
Selain itu, berapa main Bahrain yang memiliki akting film seperti drakor disenggol dikit aduh seperti mau mati rasanya, sampai seperti digebukin se-RT. Pokoknya permainan Bahrain sangat konyol. Mereka cuma mengandalkan taktik non-fisik, dan di permainan sama sekali biasa-biasa saja. Dan yang membuat publik seluruh Indonesia paling geram, yakni kepada wasit botak yang dimana si botak itu injury time yang seharusnya 6 menit hingga sampai mau 10 menit. Apakah ditambahin aja tambahan waktu 6 hari sekalian? Dan beneran aja di menit ke-90 plus 9 setelah Bahrain berhasil mencetak gol, wasit botak itu langsung tanpa basa-basi meniupkan tanda berakhirnya pertandingannya. Beneran aneh bin aneh botak. Seumur hidup mungkin semua fans pecinta sepak bola akan mengingat aksi wasit botak yang dongkolnya keterlaluan ini. Ya, oleh semua itu, laga semacam ini tentu dijadikan pelajaran yang berharga karena ini adalah pertama kali terjadi bagi seorang Hilgers yang berhadapan dengan pemain Bahrain yang disenggol dikit sudah seperti ini maling. Hal yang membuat Mes merasa jijik dengan perlakuan para pemain tersebut. Di sisi lain dengan perlakuan wasit yang tak wajar dan memang kurang ajar, Pak Erik tentu tidak tinggal diam soal ini. Sebab ini adalah kesekian kalinya timnas Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari wasit Timur Tengah. Dan AFC ada di pihak yang harus bertanggung jawab karena dari awal penunjukan wajib yang secara rumpun masih satu wilayah dengan Bahrain. Diketahui wasit botak itu berasal dari Oman yang masih dalam kategori Asia Barat. Selain itu asisten pelatih semuanya dari Timur Tengah, AFC, seperti tidak ada wasit lain aja loh. Padahal masih banyak pelatih lain dari luar negeri. Ya mungkin inilah settingan dari kelicikan mereka. Ya, dengan kejadian tersebut PSSI yang saat ini diketuai oleh Pak Erik langsung membawa masalah ini ke kantor FIFA. Bukan melalui AFC, namun langsung ke kantor FIFA karena AFC sendiri sudah tak bisa dipercaya. Karena kita tahu sendiri kan presiden AFC ini sendiri adalah berasal dari negara Bahrain. Ya untuk kalian bisa dinilai sendiri bagaimana presiden AFC mendukung negaranya sendiri dong untuk menang. Dan atas dasar itulah PSSI akan mengusulkan TAS dan meminta FIFA untuk melakukan interogasi karena ini sangat merugikan timnas Indonesia. Ya, jadi semua itu timnas Indonesia harus mengambil pelajaran atas kejadian ini. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali ketika laga melawan Cina yang bermain di kandang mereka. Jelas timnas Indonesia harus mengambil poin penuh ketika melawan Cina karena saat ini Cina dalam kondisi terpuruk di dasar klasemen dan oleh karena itu jika timnas Indonesia menang melawan Cina maka otomatis lolos ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Meskipun pada bulan Oktober nanti timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun hal itu bisa kita pelajari dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, semoga saja PSSI terus menambah amunisi pemain grade A seperti Kevin Ditch yang diketahui kemarin sudah mendarat dan tiba di Indonesia.